cinta ke makhluk, cinta ke benda bisa membuat buta tuli kepada kebenaran kalau sudah cintanya melampaui kadar yang diperbolehkan untuk makhluk. Nomor selanjutnya. Rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man wa aswa'u halan minka. Kemungkinan engkau berbuat kekeliruan atau dosa, maka ditampakkan kepadamu sebagai kebaikan. Oleh karena persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak atau imannya daripadamu. Ya, kalau kita berteman dengan yang maaf ya akhlaknya kurang baik, kita berbuat dosa juga bisa didukung. Atau ginilah, kita berkumpul dengan yang selalu tidak sholat. Kita sholat 2 rakaat aja atau sholat hanya 2 kali dari 5 sudah dianggap soleh. Padahal ini kan sebuah kemungkaran. Jadi kalau kita dengan standar akhlaknya belum baik, kita baik dikit saja sudah dianggap sangat baik. Makanya cari kawan yang standarnya lebih tinggi dari kita, sehingga kita terkatrol terus. Bukan tidak boleh bergaul dengan yang kurang baik akhlaknya, malah harus jadi ladang dakwah. Tapi kalau sudah menjadi sahabat karib, nah kita akan terwarnai. Ingat dulu zaman diuji popularitas, terlalu banyak gaul dengan pejabat. Sehingga gayanya juga jadi gaya-gaya pejabat, termasuk tim sekretaris dulu. Sekpim namanya ya. Jadi seperti pas Pampers. Apa? Iya kan? Pasukan pengawal presiden kan? Pas Pampers yang disingkat pengawal presiden. Berat standar yang salah bagi seorang yang berada di lingkungan pesantren. Harusnya seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Masih ingat 7 wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar? 1, cintai orang miskin dan bergaul dekat dengan orang miskin. 2, melihat ke bawah kepada orang-orang, jangan melihat ke atas. 3, silaturahim walaupun terhadap orang yang kasar kepadamu. 4, katakan kebenaran walaupun pahit. Salah. 4, ucapkan la haula wala quwata illa billah. 5, katakan kebenaran walaupun pahit. 6, jangan takut kata-kata orang yang mencela di dalam berdakwah mengajak orang kepada Allah. 7, jangan meminta-minta apapun kepada manusia. Minta ke Allah saja. Tahu bagaimana cara menghafalkannya? Mau hafal tidak? Dalam tempo 5 menit sudah hafal semua. Mau? Dan susah lupa. Mau tidak diajari ini? Agak sedikit nih ya. Makanya bergaulnya dengan yang tahu ilmu jembatan keledai namanya. Jadi kalau ngedengar 1 yang kebayang sapu, 2 yang kebayang kuda, 1 sapu, 2 kuda, 3 yang kebayang segitiga, 4 yang kebayang ketupat, 5 yang kebayang delima, 6 yang kebayang orang senam, 7 juju yang kebayang baju. 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi caranya gini, menurut Rasulullah satu harus dekat dengan orang miskin dan mencintai orang miskin dan dekat dengannya. Bayangkan orang yang sedang nyapu tuh orang miskin. Sapu, oh lagi nyapu, orang miskin nyapu, kita harus cinta kepada mereka dan dekat. Yang kedua, bayangkan kuda lagi nunduk, lihat ke bawah, jangan ke atas. Nah, lihatlah kepada orang-orang tuh ke bawah, jangan lihat yang di atas. Tiga apa? Segitiga. Ingat segitiga tuh nyambung, silaturahim, walaupun segitiganya kasar, ya. Empat apa? Ketupat, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ketupat kan dimakan, ucapan la. Membuat ketupat itu membutuhkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk membuat ketupat tanpa izin Allah. Benar? Delima itu biasanya manis, yang ini pahit. Ketika mengucapkan kebenaran, pahit, katakanlah kebenaran walaupun pahit. 6, senam. Kita mendakwahi orang yang lagi senam, kemudian mereka tidak nerima, nggak apa-apa, katakanlah kebenaran. Ulangi yang ke-6, jangan takut orang yang mencela ketika berdakwah kepada Allah. Yang ke-7, baju, nah jangan minta baju ke siapa-siapa ya. Satu apa? Bukan sapunya. Satu, kebayang. 2, 3, jelaskan. 3 apa? Sambungkan silaturahmi walaupun ya dia segitiganya kasar. 4, ya berbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. 5, ucapkan kebenaran walaupun pahit. 6, jangan takut celaan orang yang mencela dalam dakwah kepada Allah. 7, sudah apa? Sini, berdiri, harus bergaul ya. Coba sebutkan 7 resep makanan. 1, sapu. 1, Tenang. mencintai orang miskin dan dekat dengannya. 2, kuda, melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. 3, segitiga, menyambung tali silaturahim meskipun orang bersikap kasar kepada kita. 4, ketupat, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. 5, delima, mengucapkan kebenaran walaupun pahit. 6, senam, tidak takut dicela orang dalam hal berdakwah. 7, baju, tidak meminta apapun kepada manusia. Alhamdulillah. Sudah maksudnya. Iya, Masya Allah. Tuh tidak sampai 5 menit sudah hafal ya. Ustaz hafal? Nah. Ya, jadi kita justru kalau mau cari teman yang miskin, yang fakir, karena itu akan membuat hati kita lebih lembut, lebih banyak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Benar? Dan orang miskin itu, kaum duafa itu doanya luar biasa. Kita ngasih 5.000 kepada orang kaya, tidak ada apa-apanya, tapi ngasih 5.000 kepada orang yang tidak punya uang, akan keluar banyak doa itu. Yang kedua, jangan lihat ke atas, kalau lihat tuh ke bawah. Punya motor, lihat yang baru, motor kita jadi jelek, benar? Pokoknya kalau kita lihat yang dikasih dunianya lebih, cenderung kita kufur nikmat. Tidak mensyukuri apa yang ada, karena sibuk aja. Jangan suka iri sama orang lain ya. Tiap orang tuh punya kapling masing-masing.
Dan jangan ingin seperti orang lain, gak perlu. Ingin tuh ingin jadi orang soleh saja. Tidak harus saudara seperti saya. Karena tiap orang punya garis beda-beda. Ingin jadi orang yang disukai Allah cukup, itu sudah cukup. Jadi apa saja ya yang disukai Allah udah selamat. Saya ingin ceramah seperti Agim terus niru. Ya kan, ya kan, ya kan. Nurutan Agim malah dikutuk oleh yang dengar. Ya. Jangan, tidak usah ingin seperti orang lain. Ingin jadi orang yang bertakwa saja sudah sangat cukup. Perlukah ingin jadi ulama? Tunggu dulu. Apa maksudnya jadi ulama? Kalau jadi ulama yang dalam pikirannya hanya diundang orang, ceramah ke sana sini, masuk TV, terkenal, dihormati orang, nggak usah pengen jadi ulama. Kalau ulama dalam pikirannya adalah sebagai aksesoris duniawi. Tapi kalau ingin jadi ulama karena dia orang yang takut kepada Allah, sehingga akhlaknya mulia, hatinya bersih, boleh. Yang ketiga apa? Sambungkan silaturahim. Kalau kita mendatangi orang yang sering ke kita tidak aneh. Tapi kita mendatangi orang yang tidak mau datang ke kita itu bagus. Mendatangi orang yang bersikap tidak baik ke kita lebih bagus. Kan ada orang yang tidak datang ke kita karena tidak mau datang. Nah, kita baik ke ngedatengin orang yang tidak mau silaturahim itu bagus. Kalau kita datang ke orang yang sering silaturahim ke kita tidak apa-apa. Itu sudah adil. Tapi kalau dia jarang ke kita, kita datang. Apalagi yang lebih hebat, dia sikapnya tidak enak ke kita dan kita tetap datang menyambungkan silaturahim. Ini lebih bagus. Gini, kita ngasih hadiah kepada orang yang suka ngasih hadiah itu tidak aneh. Kita ngasih hadiah kepada orang yang tidak pernah ngasih apa-apa, itu lebih bagus. Kita ngasih hadiah kepada orang yang pernah berbuat jelek ke kita selain pelit, itu lebih bagus. Rasulullah SAW, beliau itu kalau punya sesuatu kasih saja. Setumpuk emas juga dibagikan saja begitu saja. Ini karena keyakinannya yakin ini tumpukan emas ini milik Allah dan memang Allah berikan tidak akan menjadi hilang ganjarannya di sisi Allah. Yang keempat, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? Untuk ibadah saja kita tidak punya kekuatan. Nah, termasuk mencegah dari kemaksiatan kita tidak punya kekuatan tanpa pertolongan Allah. Makanya kalau kita lagi tergoda, lagi emosi, syahwat, amarah, atau lagi lemah, kita la haula wala quwata illa billah. Artinya kita enggak bisa menolak maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak bisa juga kita melakukan taat kecuali dengan bantuan Allah. Tidak bisa juga orang bisa memberi manfaat ke kita tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Nih ya, tentang kampanye, dengar. Ini kan pilpres. Kalau ada yang licik, pakai segala cara, pakai nipu, pakai licik, pakai tidak jujur, ini hanya membinasakan dirinya sendiri. Yang menentukan presiden yang akan datang adalah Allah, dan Allah tidak dipengaruhi oleh kelicikan seseorang. Orang mau licik, mau banyak tipu daya, mau dengan menggunakan media atau apapun, tetap saja yang menetapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Setiap kelicikan balik ke dirinya sendiri. Nah, sekarang lagi kampanyenya jujur, baik, itu balik buat dia. Ketetapan yang menentukan Allah saja. Mungkin enggak ada yang licik yang Allah berikan, mungkin saja terserah Allah. Ya. Karena yang paling penting kan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berbuat baik. Jadi misalkan ini adik-adik ada 5 akhwat mengejar 1 ikhwan. Oh, langsung akhwat nyeringe.
Enggak begitu. Baiklah kita balik. Maunya ikhwan kan ya. Satu ikhwan dikejar oleh 5 akhwat. Sama. Jadi maunya gimana? Sok biar puas. Satu akhwat dikejar oleh 1000 ikhwan, puas. Puas. Katakanlah satu akhwat diminati oleh 4 ikhwan. Tidak usah licik-licikan. Tidak usah pinjam jaket teman supaya kelihatan keren. Karena Allah tahu dia pinjam jaket, ya kan? Benar? Pinjam motor kawan supaya calon mertuanya terpikat. Yang kan yang nentukan jodoh Allah, bukan calon mertua. Calon mertua hanya Allah saja yang menggerakkan. Namanya kan Heri Irawan Susanto Mas Bambang, disingkat H.IR Susanto MBA. Terus mau apa hadirin? Heri mah Heri ya, terkedah jadi haji ya. Semua siasat tipu daya kita itu diketahui oleh Allah. Dan tidak ada gunanya karena yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lempeng aja. Tapi kan seperti yang ceramahkan tadi pagi jadi kecewa. Kan ada tuh yang nikah, sesudah nikah si perempuannya kecewa. Tahu kamu miskin gini, saya nggak mau nikah sama kamu. Kenapa kamu bohong? Siapa yang bohong? Aku tidak pernah bohong padamu, saya. Ya waktu itu ditanya engkau punya apa? Aku tak punya apa-apa selain dirimu. Oh so sweet. Gitu ya. Padahal dia nggak punya apa-apa. Tapi katanya sweet. Tenang, kalau orang jujur Allah suka. Tenang, kalau orang jujur Allah ridho. Ridho Allah yang ngeberesin nanti. Jadi nanti saya tuh ingin ngingetin para tim ses, kemudian jurkam, nggak usah pakai licik-licikan. Ya, kita belajar dari pilgub di sebuah tempat dulu. Saya tidak nyebut Jakarta, pokoknya ada sebuah tempat. Kalau secara hitungan duniawi kan udah pimenangan, ya kan? Didukung dengan partai yang lengkap, didukung dengan dana melimpah, didukung dengan media yang komplit, didukung begitu banyak. Tapi kan yang menentukan Allah. Dari polling segitu gedenya 70 lawan 3, tapi nggak ada pengaruh polling dengan ketentuan Allah. Benar? Saudara mau tahu siapa kira-kira Presiden RI tahun 2019? Mau tahu tidak? Nah, saya bocorin aja. Ada huruf O-nya. Saya mah bukan ngarang hadirin. Itu kalau hidup ya. Pokoknya kalau hidup ya, saya bocorin sukunya suku Jawa. Itulah. Ini bukan penerawangan, ini penelitian ilmiah hadirin. Kalau AA yakinnya itu nanti kalau istiqoroh. Kalau istiqoroh itu minta petunjuk kepada Allah. Mau polling, kolang kaling dan sebagainya. Cari orang-orang yang soleh, yang hatinya bersih, tidak ada cinta dunia, tidak ada kepentingan apa-apa, sangat mencintai Allah, sangat dekat dengan Allah. Minta ke beliau istiqoroh. Dan beliau juga kalau istiqoroh nggak ada kepentingan apa-apa, cuma minta bimbingan Allah. Jadi jangan terpesona oleh dukungan dan sebagainya dan enggak pengaruh. Mungkin tidak disukai ceramah ini ya, tetapi kalau saya yakinnya begitu. Jadi tidak perlu licik, lurus-lurus saja. Karena Allah yang maha kuasa. Dalilnya sudah sering dibahas. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan tidak terpengaruh Allah itu oleh apapun juga.
lempeng-lempeng saja hadirin. Yang ke berapa? 5, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Solih, ada muslih. Kalau solih, orang yang sibuk menyolehkan dirinya sendiri, tapi tidak begitu gigih mengajak orang lain soleh. Nah, orang yang bekal tidak disukai, yaitu yang muslih, yang sibuk memperbaiki diri dan ngajak orang lain baik. Kalau mau cari aman, tinggal soleh aja. Tidak usah banyak ini soleh dan tidak usah peduli ke yang lain. Tapi belum tentu dia juga disukai Allah. Karena kalau ada kemaksiatan dan orang baik-baik diam saja, dia akan kena juga azabnya. Tapi kalau kita sudah ngajak orang lain baik, nah itu sudah ada lawannya. Karena tidak semua orang mau diajak baik. Yang paling pasti adalah setan tidak suka kita ngajak orang jadi baik. Udah ada lawannya. Mungkin dihina, dicaci, dipersulit, diboikot, ya nggak apa-apa. Dah emang perjuangan mah kayak gitu. Rasulullah juga kan begitu, betul? Para sahabat begitu, atau nggak menarik dakwah langsung. Sing soleh semua. Nggak rame ya. Bertakwalah kalian, takwa. Enak ceramah kayak gitu, ya. Khusyuk sedunia. Enggak begitu faktanya. Rasulullah juga diusir, diboikot, diblokade, diperangi, ya itulah pahalanya di sana. Yang keenam, jangan takut orang-orang yang mencela. Nih punten hadirin, punten sekali. Ini tamu dari mana nih? Majelis Taklim Khairun Nisa, Cung. Bagus. Majelis Taklim Khairul Rijal. Nggak ada di sini. Majelis Taklim Baitur Rahman. Majelis Taklim Baitur Rahim. Ini langsung ngalir. Nah, namanya hampir sama. Kenapa kalau majelis taklim dan perempuan semua ya? Tahu Bu, kenapa majelis taklim perempuan semua? Karena kami laki-laki tidak perlu menamakan majelis taklim, walaupun setiap Jumatan kami bermajelis taklim. Begitulah, selalu bela diri ya. Dengar ini ya. Tahun 2000 sampai 2006 itu seseorang dianggap duniawinya melejit, populer, dikenal di mana-mana. Tahu kan Bu? 2006 akhir heboh. Orang itu nikah lagi. Tenang ya. Jelebet, dihina, dicaci maki, dijauhi, dipermalukan. Hampir setiap tahun tuh pasti itu ada berita yang memojokkan, meremehkan, mencela. Seperti yang tidak ada lagi harga. Seenaknya orang menulis. Mencemooh tuh sesukanya saja. 2007. Terus 7 tahun. Ibu ada yang pernah datang ke sini 2006 ke sana? Ada, Cung? Ibu dulu waktu zaman Agim Babak dulu, sebelum Babak Belur pernah ke sini Bu? Tolong dijawab Bu, masjidnya bagusan mana? Dulu atau sekarang? Sekarang. Suasananya bagusan dulu atau sekarang? Dulu belum ada sekolah Bu di sini. Alhamdulillah sekarang ada sekolah. Dulu belum punya sistem pesantren ini, sekarang ada sistem. Dulu paling beasiswa dan sebagainya setahun itu hanya 5-8 miliar. Tahun kemarin dengan pertolongan Allah, Allah menitipkan 108 miliar setahun kita bisa membagikan bea dengan izin Allah semuanya. Ternyata dihina, dicaci, diboikot, dipermalukan,
diremehkan, dibully, tidak mempengaruhi apa yang Allah kehendaki. Benar? Rezeki ngalir aja. Jadi jangan pernah takut celaan orang-orang yang mencela. Takut itu kalau kita hidupnya tercela atau kita yang mencela. Kalau kita benar dicela, itu ciri-ciri mau ngangkat derajat. Kalau kita ngaco dicela, ya itu persekot, ya. Mau tahu rahasianya nggak sakit hati diomongin orang? Gini ya, jawab ya kalau ditanya teh, mumpung pertanyaannya sederhana. Mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati kalau kita? Sederhana jawabannya. Jawab begini, siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita siapa? Yang selama ini menjamin rezeki kita siapa? Yang menutupi aib dan dosa kita? Yang menghapuskan dosa siapa? Yang mengangkat derajat siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Lalu apa urusan kita sama mulut orang? Apa urusan kita sama mulut orang yang suka mencela? Mulut dia, suara dia kembali ke dia. Penghinaan dia, ya kembali ke mulutnya. Kita mendapatkan dari apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada kaitan. Tapi ya, saya disebut monyet. Itu lebih sederhana lagi. Kita monyet bukan? Ya sudah tuh. Hei monyet kamu. Atau tinggal jawab. Bukan. Belum tahu monyetnya, nyong. Itu sama. Kenapa kita sakit hati disebut monyet? Karena merasa mirip, hadirin. Sok sekarang, yang kurus disebut gendut. Sakit hati tidak? Enggak. Gendut, kita kurus. Nah, jalan mantel liur ya kan. Tapi yang gemuk disebut kintal, pasti tersinggung. Karena ada kemiripan, ya kan, maaf. Serius nih hadirin. Orang bule disebut, kulit kamu hitam, nggak akan tersinggung. Tapi yang coklat tua model kita, hidung, non sia tong ngahina, gitu. Karena mirip. Jadi kalau kita tersinggung disebut monyet, karena kita menjiwai kemiripan itu. Tapi aslinya mas saya juga enak aja disebut gitu. Bu, Pak, enak ngejawab ini sekarang. Dulu mah enggak, tetap aja sakit hati ya. 3 tahun pertama menyesek. Tapi sesudah belajar, berlatih, nggak ada apa-apanya. Makanya jangan takut dicela orang kalau kita benar. Nabi Muhammad aja yang sempurna ada yang mencela, masa kita yang ngaco nggak ada yang mencela, benar? Halo? Anteng saja PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, jangan minta-minta. Kenapa jangan minta-minta ke makhluk? Ya karena makhluk tuh nggak bisa memberi tanpa izin Allah. Kalaupun takdirnya kita dikasih lewat orang yang kita minta-minta, maka kita kehilangan izzah, kemuliaan kita. Gini ya, saudara bayangkan ini. Misalkan seseorang pangkat, sini pistol, sini borgol, sini jengkol. Segitu hebatnya, prit. Nah, tambah mulia, tambah hina. Setiap kali kita minta-minta ke makhluk, setiap kali Allah turunkan derajat kita, tidak akan pernah mulia orang yang kerjanya minta-minta ke makhluk. Betul? Coba, saya baru dengar tadi itu ada ya aparat keadilan, apa namanya teh? Ya pokoknya aparat hukum minta-minta jatuh hina. Tidak kurang ketua titik ya, pengadilan titik ketuanya mahkamah titik yang dulu itu kesangkap ya. Udah gelarnya segitu tinggi, panjang, kedudukannya sudah mentok, ternyata dia begini pekerjaannya.
dinista oleh siapapun juga. Betul? Jangan suka minta-minta ke makhluk. Dari segi kemuliaan hina. Dari segi takdir, Allah yang menentukan kita dapat sesuatu. Kita udah minta, nggak dikasih oleh Allah, yang lengket kehinaan. Kita minta dikasih oleh Allah lewat dia, jatuh kemuliaan kita. Kita nggak minta-minta, Allah mau ngasih, pasti ketemu dengan kita. Demi Allah bekal sampai kepada kita. Tenang hadirin. Kata seorang istri, saya nggak minta-minta sama suami saya mah gembira katanya. Laporkan ke Allah ya. Nanti oleh Allah digerakkan suami. Buka tas ibu, lihat dompetnya. Hah? Hanya tinggal 10.000, keluarkan 2 juta. Uang monopoli ya. Apa susahnya bagi Allah ngegerakkan hati begitu? Betul? Jaga izah. Lelaki. Mana lelaki teh? Jaga izah sebagai lelaki. Jangan nebeng sama istri. Mau dikit-dikit, cik mah saya can gajian pangmayarkeun. Beli bensin dibayarin istri. Parkir, oh hilang kehormatan jadi lelaki. Jangan lelaki jaga kalau pinjem boleh sama istri ya. Bu, gaji saya belum datang, saya pinjam dulu untuk beli bensin, catat saya yang naik. Kata istri teh, atuh meni pinjam segala pak, nggak usah pinjam, nanti aja 2 kali lipat gantinya ya. Oh hadirin, serius ini. Saya diajarin guru saya, jangankan mulut minta, hati aja jangan berharap dari makhluk. Karena hati itu akan berubah di raut muka. Kalau kita suka minta-minta, makanya hati-hati gaul dengan orang kaya tuh ya. Kalau yang kaya di WA terus, di SMS terus, kalau yang kira-kira bokeh jarang ditelepon. Itu ciri-ciri tuh. Kita pengen sesuatu sengaja, oh itu lagi sepatunya banyak, terus silaturahim pura-pura, sepatu saya rusak, bisa dikasih tapi hilang izah kita. Tenang hadirin, Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah sudah tahu apa yang terbaik bagi kita, lebih tahu dari kita sendiri. Di perut ibu aja kita nggak rewel ketemu dengan rezeki kita. Bayi saja kita nggak bisa apa-apa ketemu dengan rezeki kita. Detik ini pun lebih banyak yang datang tanpa kita minta. Benar? Bu, iya, anak manggil aja. Wah, gimana dong? Saya perlu. Nah, kalaupun harus minta, hanya lisan. Hati tidak. Ya Allah, saya sedang memerlukan Pak, sudah waktunya bayaran untuk anak-anak. Oh iya, Bapak ada enggak? Saya sedang tidak ada ya. Tenang aja Pak, Allah mendengar obrolan ini. Doa yang bagus. Pinjam uang juga gitu, boleh pinjam, boleh. Tapi hati tidak bersandar. Ya Allah, Engkau tahu saya harus bayar beli obat ini. Engkau tahu, Kang, saya berniat pinjam uang, tidak ada uang di rumah sama sekali untuk beli obat untuk anak saya. Kalau ada alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah. Waduh maaf ya, tidak ada, enggak apa-apa Kang. Enggak ada kecewa, karena tahu Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau kecewa, berarti kita nyender sama dia. Kalau kita tegang, berarti kita ngarep-ngarep dari dia. Kalau kita ngarep-ngarep dari Allah, Allah melihat ikhtiar kita. Benar? Usia berapa dek? 13. Boleh berdiri sebentar? Nggak apa-apa, kita ngobrol. Psst, malu ya? Yang ini aja lah lagi. Itu lagi bobo ya. Ya, kalau santri kecil-kecil kayak gini disuruh berdiri, ini lagi. Usia berapa dek? 13.
selama ini makan terus nggak? Makan. Apakah ada yang pernah berpikir tentang rezeki gitu? Tidak. Ya. Atau sekarang dolar sedang naik mendekati 15.000, apakah jadi beban pikiran? Tidak. Situasi ekonomi lagi sulit ya, apalagi di dalam krisis seperti ini, tingkat pinjaman luar negeri jadi tinggi deh. Sedangkan dana untuk membayar mencicil itu berat. Kepikiran nggak? Tidak. Dengan tidak mikir gitu rezeki cukup tidak? Cukup. Tuh enak. Seumur-umur 13 tahun ya deh supaya tenang. Makan terus, Makan. minum, Minum. berpakaian, Pakaian. berteduh. Berteduh. Apa yang kurang dari Allah? Tidak ada. Tuh gitu. Duduk deh. Dari kecil 13 tahun. Nah sekarang saya sudah 57, mau 57 tahun. Dengan anak 11 cucu, dengan ini ngegaji kurang lebih 1.000. Enggak tuh. Enggak tuh. Ada sendiri semuanya. Gaji saya dari yayasan berapa? 3,5 juta. Mana cukup, benar tidak? Tapi dari rezeki dari Allah mah enggak diduga, enggak disangka lewat mana saja. Makanya jangan terlalu banyak mikirin duit. Tapi mikirkan Allah yang membagikan rezekinya, benar? Tuh. Mana? Ada yang lebih lama dari saya? Bapak kelihatannya sudah agak lebih lama ya? Kan? Pak, ngaku Pak, udah berapa lama Pak? Pak, Bapak yang plat hijau muda, Bapak. Yang lain kan adek Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak santri baru ya? Iya. Alhamdulillah. Siapa namanya? Amiruddin. Dari mana? Dari Pare-Pare. Oh, Pare-Pare. Usia berapa? 59. Oh, beda 2 tahun sama saya ya. Udah agak lama Pak ya. Hati-hati Pak. Tinggal beberapa tahun lagi ya. Ya, salah. 59 tahun rezeki ada Pak? Alhamdulillah. Cukup? Cukup. Banyak yang kepikir atau yang tidak kepikir tentang rezeki ini Pak? Rezeki yang Bapak nikmati ini direncanakan atau lebih banyaknya mah nggak tahu dari mana, nggak direncanakan, cukup aja? Tidak direncanakan. Direncanakan? Tidak. Enggak ya Pak? Iya. Sama dengan saya kalau gitu. Yes. Aduh, hati-hati ya Pak ya. Tidak boleh salah tangan. Sekarang nyebut tauhid di potret disangka yang satu, ya enggak? Ada berapa keluarga gini sangka, repot sekarang gini. Hadirin sekalian, Bu, Pak, minimalisir, berharap dari makhluk, latih terus. Karena Allah lah yang memiliki semua rezeki, menentukan setiap rezeki. Dan hati ini, maaf, Allah tahu hati kita. Kalau kita bersandar ke makhluk pasti gelisah. Tenang hadirin. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah dan tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat maupun musibah. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Aduh, itu kenapa lihat ke akhwat senyum-senyum aja. Itu ada akhwat 2 tuh kedip terus sama saya. Aduh, berapa tahun usianya Dek? Ada. Aduh, yang satu 15, satu lagi berapa tahun Dek? 22, waduh. Itu teh anak hadirin. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri. Ya, silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dari Bandung Barat. Jadi pertanyaannya gini, ada ya beberapa hal yang belum saya mengerti gitu ya, makanya saya bertanya gitu. Iya. Kumaha itu nanya sorangan dijawab sorangan. Jadi tentang ketetapan dari kitab Lauh Mahfudz. Iya. Contohnya kita kan duduk di sini udah ada ketetapannya dari sana, kejadian pun udah ada catatannya.
Nah, apakah catatan itu ada dua versi? Maksudnya begini, kalau kita berbuat baik, maka imbalannya seperti ini dalam catatan itu. Terus kalau kita berbuat buruk, maka inilah kejadiannya di catatan itu kalau Anda berbuat buruk. Apakah seperti itu? Takdir itu ada dua jenis. Satu ada yang nggak milih. Milih nggak jadi lelaki. Milih nggak orang tuanya yang mana. Enggak. Milih nggak hidung kayak gini. Enggak. Nggak, ya udah terima. Apa yang tidak bisa milih, ridho. Ada yang lahir dengan bapak ibunya nggak tahu, terima. Karena emang itu udah episode dia. Pasti ada perhitungannya. Ada yang lahir tidak ada tangan, ada yang lahir tidak bisa melihat, terima. Nah, ridhonya terhadap takdir, faman rodiya falahu ridho. Nah, sesudah itu Allah menitipkan di hati kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mau berbuat buruk atau berbuat baik. Nah, hadirin, kalau kita memilih kebaikan, itu sudah mengalir takdir-takdir Allah lainnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kalau kamu milih takwa, takdirnya Allah akan memberi jalan keluar. Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Begitulah. Kalau kamu banyak istighfar, takdirnya Allah menurunkan hujan lebat. Allah berikan rezeki yang melimpah. Engkau Allah berikan anak. Kalau kamu syukur, la in syakartum la azidanakum, Allah tambah rezekinya. Itu ngegaris tuh. Tapi kalau kamu mau kufur nikmat, wala in kafartum, ada juga garisnya gitu. Pagi-pagi mau sedekah, takdirnya bala ditolak. Tapi dalam ilmu Allah, kenapa saya udah sedekah saya tetap digigit anjing? Nah, kalau nggak sedekah digigit buaya, ya kan? Jadi jangan sok tahu kita udah mengamalkan apa yang Allah sukai, kita tetap celaka. Celaka versi kita. Kurang gimana solehnya para sahabat, tetapnya terbunuh. Ya, karena Allah mau memberikan hadiah sebagai syuhada. Gitu. Jadi sebetulnya jangan takut dengan takdir-takdir yang belum ada. Takut itu kita nggak benar. Niatnya nggak benar, amalnya nggak benar. Itu yang kita takuti. Karena itu akan bergerak nanti. Kita berjuang. Nih punten ya, kayak saya takdirnya sekarang benar-benar ini jadi dianggap kiai itu di luar dugaan deh. Nggak nyangka saya bakal begini. Dari keilmuan, dari nggak cukup untuk dianggap sebagai ulama. Tapi jadi ini nyata, benar. Nah, tinggal pilihannya jadi kiai yang ngajak orang ke Allah atau kiai pecinta dunia. Itu pilihannya, ya. Kalau ngajak ke Allah, Allah nanti kasih garis-garis lain. Kalau saya ngajak cinta dunia, ada juga ujiannya. Makanya tidak semua ulama bakal masuk surga. Kan ada ulama su. Ada juga yang hafiz Quran. Ustadz Yusuf udah garisnya hafiz Quran sekarang. Tapi apakah hafiz yang takut ke Allah atau hafiz cinta dunia? Nah, itu pilihan dari beliau. Tapi kalau kita udah berusaha baik, tidak boleh merasa ini baik hasil jerih payah saya. Enggak boleh. Misalkan kita udah berusaha taat dan jadinya taat, kita tetap kembalikan bahwa saya bisa taat adalah karunia Allah. Gitu. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku kesuksesan itu dari diri kita. Tapi kalau kita berbuat maksiat, ini mah udah takdir, nggak boleh. Itu adalah pilihan saya. Nah, itu nanti ada jalan untuk diampuni oleh Allah. Terakhir, dia mau kemana? Mau nanya? Ya. Tenang, ya silakan yang sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya gitu deh? Kesian ada masih capek ya. Coba berdiri deh. Silakan. Loh. Bukan adek, ini ibu. Oh iya, saya lihatnya yang ini, Bu. Silakan, Bu, mangga. Tadi kan kita tidak boleh minta-minta kepada makhluk. Jangan nyebut kita, Bu. Ini sensitif, Bu, ya. Kita tidak boleh meminta-minta kepada makhluk. Lanjutkan, Bu. Kami tidak boleh meminta-minta kepada makhluk. Tapi bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Misalkan hari ini uang kita habis, besok anak kita harus bayar pajak.
Ibu tolong hati-hati mengatakan kita, waduh, bisa jadi fitnah. Pakai nyebut anak kita gimana atuh Bu? Ibu teh ngerti enggak? Saya istrinya yang udah ada. Itu mah anak ibu, saya jangan dilibatkan, tolong. Misalkan kasusnya gini, Iya, hati-hati. hari ini uang kita Ibu awas kalau ngomong kita lagi saya bungkem loh Bu, nanti jadi fitnah. uang di rumah saya sudah habis. Nah gitu. Terus besoknya anak saya harus bayar Iya. kuliah. Gitu. Terus dengan niat ikhtiar kita saya Aduh. dengan niat panas ikhtiar dingin saya begini. ngobrol misal sama Boleh mau ngobrol, mau pinjam uang, mau minta, yang ngobrol. jangan tuh hati. misal gini, padahal pekerjaan saya belum Kita. selesai gitu, tapi kita sudah minta uang, saya sudah minta uangnya duluan buat bayar kuliah anak saya, misal gitu. Apa itu termasuk kita menyandarkan saya menyandarkannya kepada makhluk Masalahnya atau si ibu bukan? teh nggak sadar nyebut kita, ya nggak? Ya Bu, terserah ibu lah Atur gimana nuhun. aja. Oke. Baik Bu, jadi ibu memerlukan biaya untuk anak, uangnya didahulukan, nggak apa-apa, bicara saja baik-baik. Yang jangan itu ibu benar-benar meyakini orang inilah yang akan menjamin, tidak boleh. Kalau tolong dibayarkan dulu, saya duluan sekarang karena ada keperluan untuk anak, bicara baik-baik ya. Asal hatinya tidak bersandar gitu. Itu minimalnya begitu. Ya Bu. Pelajaran kedua, hati-hati menggunakan kata kita, apalagi nyebut anak kita, ya enggak? Itu bisa bikin istri saya panas dingin, ya enggak? Dan santri juga yang mana lagi gitu. Saya nggak nyadar tadi ya. Iya Bu, nggak sadar, tapi harus sadar Bu. Karena kalau ibu tidak sadar ada efek mendalam dan bisa menggemparkan pemberitaan internasional. Ya sudah gitulah, pelajaran buat semua ya. Dulu saya juga pernah santri gitu. Gini kan waktu kita malam-malam bangun, aduh jadi fitnah lagi hadirin. Dah pelajaran ya. Terakhir bonus supaya jadi 3. Masalahnya harus megang mikrofon ini yang nanyanya. Ayo dek. Ayo acungkan tangan supaya mikrofonnya. Ya. Yang dapat mikrofon aja yang bisa bicara. Ini tukang mikrofonnya kemana? Saya Pak Ustaz. Nasib deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu teh ngacung dulu baru diizinkan. Sudah, saya tadi sudah begini tinggi sekali ya. Oh iya Bu, Ibu Dan pintar mikrofonnya kalau datang sendiri ke saya, berarti Oh. rezeki saya insya gitu. Allah. Oh begitu ya Bu ya. Maaf, nama saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Khairunisa dari Iya, Bu. Bekasi A. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya nggak salah bicaranya ya A. Mohon maaf apabila tadi saya nanti menyusun pertanyaan saya agak sulit, mohon maaf. Ya, Bu. Ini memang saya mau mempertanyakan masalah yang tentang mencari sahabat A. Yang AA bilang tadi bahwa kita harus mencari seorang sahabat yang lebih dari kita, yang lebih istilahnya dalam mungkin segi agama ya A ya. Dan sedangkan saya tidak bisa memilih istilahnya membandingkan apakah saudara teman yang saya temanin ini apakah lebih dari saya ataukah tidak. Dan yang saya lihat sehari-hari mungkin ada beberapa yang tidak ada sesuatu yang mungkin dengan pertemanan saya itu mungkin ada sesuatu gitu teman yang lainnya. Cuman yang saya tetap
terus menjalin persahabatan, terus saya dekat dengan teman-teman saya itu karena saya mencari ridha Allah yang pertama. Yang kedua karena saya tahu sekali bahwa teman yang dekat dengan saya ini benar-benar cara menjalin silaturahminya sangat baik sekali, A. Bahkan saya tidak dapatkan dari teman yang lain. Contohnya, A, masih pagi setelah sholat subuh, setelah mengurus anak-anak, sang teman saya ini cuman menyamperin ke rumah saya, bagaimana kabarmu? Itu, A. Bagaimana kondisi keluargamu? Bagaimana anak-anak? Dan itu hampir setiap hari, A. Itu mungkin kalau kita harus membandingkan mencari ilmu yang lebih tinggi dari saya atau apa, saya itu tidak bisa. Baik. Yang penting secara apa istilah saya yang kurang ilmu ini, kasat mata di hati saya beliau adalah orang yang baik, itu yang saya temanin, Kak. Apakah saya itu salah atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Ibu, orang yang disebut agamanya baik itu bukan ilmunya saja, tapi berbuah akhlaknya. Iya. Apa artinya ilmu agamanya tinggi, akhlaknya jelek? Iya, betul. Karena amalan yang paling besar ganjarannya di sisi Allah itu adalah akhlak. Iya. Ya iya gitu. Iya. Ya. Jadi kalau ibu punya teman berakhlak baik, itulah sebetulnya teman yang dicari. Iya, betul. Walaupun dia tidak cerita dalil, tidak bisa menjelaskan dengan dalil, tetapi perilakunya sudah jadi dalil. Ya, itulah saya yang tetap bertahan, A. Insya Allah. Pertahankan, Bu. Iya. Terima kasih, saya makin mantap, A. Insya Allah. Mantap aja, Bu. Iya. Bawa dia ke sini, Bu. Ya. Terima kasih, A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang dari segi keilmuan agama tidak begitu banyak, tapi hatinya peka sekali dan tidak bisa berdalil. Nah ini tuh semuanya ini berawal dari hati, Bu. Kalau hati orang baik, dengar ya, ini rumus ya. Kalau orang hatinya baik, dia akan nyaman dengan dirinya sendiri. Kalau orang nyaman dengan dirinya sendiri, nah orang lain itu akan nyaman dekat dengannya. Tapi kalau orang hatinya tidak baik, sombong, egois, dia tuh tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Tidak enak. Karena dia memerlukan pengakuan, ingin dihargai, ingin dikagumi. Nah dia tidak nyaman. Kalau orang tidak nyaman dengan dirinya sendiri, itu orang-orang tuh tidak nyaman dekat dengannya. Coba ada yang nyuruh begini, nyuruh ke anaknya, "Nak, maaf, tolong ambilkan kerudung ibu ya. Maaf ya nak, ibu ngerepotin." Kira-kira nyaman enggak kita melihat suasana ibu yang nyuruh anaknya begini? Anaknya nyaman tidak? Si ibunya yang nyuruhnya nyaman tidak? Nah ini ciri-ciri nih. Betekok ke anaknya. "Lu makan aja di rumah. Sekali-kali dong, tolong nih orang tua. Ambilin kerudung ibu, jangan serbet kayak yang kemarin. Kemarin tuh lap katel tahu, menghina kamu sama orang tua. Emang kepala ibu mirip katel." Kira-kira suasana ini nyaman tidak? Kalau kita ada di dekatnya nyaman tidak? Yang disuruh nyaman tidak? Kenapa? Karena si ibu udah gak nyaman. Kenapa? Karena udah jengkel duluan tuh ke anaknya. Nah gitulah, makanya orang-orang yang hatinya baik mah gampang, auranya tuh nyaman. Langsung semuanya dinyaman-nyamankan. Ingin kelihatan sebagai nyaman. Terima kasih. Mau tahu rahasianya supaya nyaman? Mau tahu? Ya itu, gak ngarap-ngarap dari orang lain. Makin banyak berharap, makin tidak nyaman. Ini khusus buat tamu. Bu, ibu, sudah merasakan cemburu? Enak tidak cemburu? Jawab. Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enek? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan yang luar biasa seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Nambah. Itu yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Tuh kan.
Tahu nggak kenapa Bu? Kenapa suami ibu yang dicemburuin kok makin gak mau? Karena enggak nyaman. Kalau ibu udah cemburu, itu layout tata letak wajah ibu ya, permukaannya itu udah enggak nyaman dilihat. Walaupun ibu pakai bulu mata palsu di setiap pojok gitu, di sini rata semua. Walaupun ibu dandan habis dari salon, lagi cemburu tetap betekok Bu. Walaupun ibu ngomong, kalau ngomong itu pasti nggak enak. Orang yang cemburu tuh nggak enak ngomongnya tuh. Dari mana? Gitu. Nulis itu tulisan teh pasti jelek. Dari mana Pak? Langsung yang merah padam itu yang ada tanduknya. Nah, siapa yang mau deket dengan orang yang tidak nyaman? Lelaki tuh capek Bu, sudah membanting-banting tulang. Kami ini memerlukan keteduhan. Pulang ke rumah di smackdown. Wah. Sudahlah, begitulah. Ini jadi pelajaran. Ngerti deh? Nggak ngerti ya, nggak usah dipikirin lah deh. Anggap aja dolar nggak berefek ya. Terima kasih hadirin, terima kasih, mudah-mudahan ada hikmahnya. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan yang keterbatasan ilmu dan akhlak, kan itu juga ladang amal bagi kita. Tapi waspada untuk sahabat karib ya. Kalau sudah lekat sekali dengan karib, nah itu biasanya mempengaruhi perilaku kita. Jangan ada kemelekatan kecuali dengan yang paling dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antaramu adalah orang yang paling bertakwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang maha baik, ampuni semua dosa kami. Ampuni lumuran dosa dan aib yang melumuri hidup ini ya Allah. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni dosa dan maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Kuatkan iman kami ya Allah. Kuatkan iman kami agar bisa menjauhi apa yang Kau larang. Kuatkan iman kami agar bisa menghindari maksiat. Tutup setiap jalan yang membuat kami tergelincir ya Allah. Halang-halangi dari setiap pintu yang membuat kami tersesat. Ya Allah, cukupkan hanya jalan-Mu yang kami tempuh. Ya Allah, cegahlah hati kami ini berharap dari siapapun selain hanya berharap dari-Mu. Cegahlah hati ini bersandar kepada siapapun selain bersandar padamu. Teguhkan iman kami, muliakan akhlak kami. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Kau ijabah, nikmatnya lahir batin sehat walafiat, nikmatnya hidup istiqomah, dan karuniakan kepada kami nikmatnya husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan para kekasih-Mu, para pecinta-Mu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.